Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas makalah nomor 3 dari Hikam susunan Ibnu Athaillah As-Sakandari yang berbunyi Sawabiqul himami la tahriqu aswaral aqdar. Sawabiqul himami utawi piro-piro juarane himmah iku la tahriqu orang bedah apa sawabiqul himam aswarul aqdari ing piro-piro batese piro-piro takdir. Jadi di sini yang dimaksud himmah ya, yang dimaksud himmah adalah tawajuhun nafs atau tawajuhun nafsi pada sesuatu yang bernilai tinggi itu himmah, sedangkan tawajuhun nafs untuk sesuatu yang remeh atau sesuatu yang rendah itu dikatakan syahwat. Tapi di sini bisa dimutlakan juga yang dimaksud di sini. Jadi himmah atau tawajuh nafas atau keinginan hati yang kuat, yang sawabik, yang menangan. Biasanya ada yang mengartikan dengan kekuatan batin ya. Bisa diartikan juga dengan kekuatan batin ya, misal jadi yang kekuatan batin yang sabit, yang menjadi pemenang, juara atau pemenang ya. Artinya seperti ketika apa yang kita kehendaki, keinginan-keinginan hati yang kita kehendaki selalu terjadi. Misal ingin hujan, hati kita ingin hujan, tiba-tiba hujan juga. Ingin hujan berhenti, ingin terbang bisa terbang, ingin ini bisa ini. Memasukkan juga mungkin yang tukang sihir misalkan, ketika dia ingin memunduh orang, dia melakukan apa langsung terjadi. Ini bisa dikatakan sawabikul himam. Sawabikul himam iku la tahriku, yaitu la tahriku aswarul aqdar. Jadi himmah yang sawabik, kekuatan hati yang biasanya selalu menang, itu juga tidak bisa menembus batas-batas takdir. Artinya walaupun kelihatannya itu merupakan imbas atau efek dari himmah yang ada di diri kita, sesungguhnya itu tidak lepas dari kudrah iradahnya Allah, tidak lepas dari kudrah iradahnya Allah. Jadi makalah ini sebenarnya untuk penguat ya, untuk penguat pada makalah sebelumnya. Kalau di makalah sebelumnya dikatakan iradatuka at-tajrid ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwah al-khafiyah. Jadi keinginan kita untuk berpindah dari makom asbab ke makom tajrid adalah merupakan syahwat, keinginan hati kita. Kemudian seterusnya iradatuka al-asbab ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid inkhitotun anil himmah al-aliyah. Jadi ini ditegaskan bahwa keinginan kita untuk berpindah-pindah ya, tadi kemarin dikatakan begitu makalah sebelumnya, untuk berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain itu secara tasawuf itu hal yang tidak baik. Dan sebenarnya itu tidak ada faedahnya. Karena apa?
karena sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Sedangkan kekuatan batin yang begitu kuat, yang terlihat seperti langsung ya, langsung bisa efek ya. Misalkan kita sudah terbiasa ingin hujan juga hujan, tapi sesungguhnya itu bukan karena keinginan kita. Semua yang terjadi itu adalah kehendak dan iradah Allah. Jadi masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah ada, dan apa yang tidak dikehendaki itu tidak ada. Di sini yang tujuan dari makalah ini adalah bahwa agar kita itu apapun yang terjadi itu diiktimatkan, disandarkan kepada Allah. Walaupun kita kelihatannya di makom asbab ya, misalkan kita kelihatannya di makom asbab, tapi sesungguhnya itu pun kehendak Allah. Artinya hasil dari asbab yang kita lakukan itu adalah bukan karena kita, bukan karena usaha kita. Jadi yang penting di situ. Makanya di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa iradah menginginkan berpindah dari satu makom ke makom lain itu tidak baik. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya ya kita menerima saja dan tidak usah merasa bahwa ketika kita di makom asbab kita kurang takarrub kepada Allah. Tidak. Ketika i'timad kita, ketika kita sudah memahami daripada makalah yang ini, sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar, kita bisa memahami bahwa walaupun asbab kayak sepertinya kayak kita ini kok bekerja, misalkan mencari rezeki dan lain sebagainya, kemudian dibandingkan dengan ketika kita makom tajrid, ini tidak bisa dibanding-bandingkan. Maksudnya bahwa orang yang makom tajrid itu lebih dekat dengan Allah, sedangkan orang yang di makom asbab itu lebih jauh, tidak bisa. Yang terpenting adalah hati. Ketika hati kita merasa bahwa apapun hasil usaha kita ini adalah kudrah iradahnya Allah, itulah yang terpenting. Meskipun kita di makom tajrid, tetapi ketika kita merasa bahwa itu hasil dari kita, itu ataupun kita merasa itu kita melihat makhluk ya, karena kita ketika di makom tajrid itu terkadang kan yang datang kepada kita kan ya tidak langsung ya, yang sering kan begitu, tetap lewat perantaraan makhluk. Ketika kita melihat makhluknya, melihat makhluk yang memberi pada kita, itu juga bisa dibilang kita jauh dari Allah, karena hati kita tidak ta'alluq pada Allah. Jadi kalau dilihat dari ini, antar makalah ini juga bersambung terus ya. Yang terpenting adalah i'timad kita. Kalau yang pertama kan bahwa kita tidak boleh i'timad pada amal ya, kan langsung min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Ini juga ada hubungannya atau bisa dihubungkan bahwa kita sebagai manusia itu harus selalu i'timad kepada Allah di bidang apapun, walaupun di bidang pekerjaan zahir, walaupun kita di bidang mencari rezeki, misalkan kita juga harus i'timad bahwa apa yang kita terima itu murni qudrah iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya kira cukup sekian dari penjelasan ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam keterangan saya. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa selalu ta'alluq atau menggantungkan segala sesuatu yang kita kerjakan dan segala sesuatu yang kita terima kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.